tersangka ZA masuk ke dalam kamar dari korban S. Disitulah timbul niat dari tersangka ZA untuk melakukan persetubuhan atau pemerkosaan terhadap korban, sehingga tersangka ZA melepas pakaian dari korban. Ya. Setelah dilepas, tersangka ZA sempat berhubungan kurang lebih 3 menit. Fadil dan Jainul ini anak stroke tayang ya. Selamat pagi pemirsa Polorma dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Polres Pasuruan, ya, tepatnya berada di depan halaman gedung Laksana Lagawa. Saat ini saya akan menyaksikan secara langsung rilis kasus pembunuhan di Grati, yang saat ini adalah tersangkanya yang sudah saya ketahui adalah satu Jainul. Kita akan melihat secara langsung motif dan proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa. Kita akan lihat sama. Ini adalah satu tersangka yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polres Pasuruan. Ini adalah Jainul. Ini adalah pemilik rumah yang dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian, dan ini tersangka pembunuhan di kasus Grati. Ya, ini adalah penampakan tadi tampang dari Jainul, pemilik rumah yang sekaligus tersangka pembunuhan di Grati. Anak stroke tayang Ini adalah beberapa barang bukti yang diamankan oleh pihak polisian, mulai dari ada bantal juga dan ada pakaian yang dipakai oleh korban. Juga ada apa ini? Ada pakaian yang atau jaket baju pelaku, dan ini juga beberapa percakapan yang ditampilkan oleh pihak kepolisian. Ini adalah percakapan Fadil dan Jainul ini. Kita bisa lihat sendiri. Fadil dan Yuli Cungcung seperti apa nanti. Ada juga handphone dari pelaku maupun korban yang diamankan oleh pihak kepolisian. Ada tas juga dan ada jaket juga yang diamankan. Ini adalah tampang satu tersangka, dan satu lagi diketahui adalah
pacar korban. Nanti kita akan melihat sendiri apa yang dikatakan oleh pihak polisian Polowarmo. Ya, ini kita akan mendengarkan langsung proses rilis bagaimana motif dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan media, Bapak Kapolsek Gati. Pagi ini kita akan melakukan rilis terkait dengan kasus penemuan jenazah korban yang ternyata adalah korban pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di Dusun Kambingan Timur, RT 2 RW 6, Desa Kabingan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Dasar adalah laporan polisi nomor 1 tanggal 10 Juni 2025. Waktu kejadian diketahui di hari Minggu 8 Juni 2025 sekitar 04:10 di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kambingan Timur, Desa Kabingan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kemudian awalnya ini adalah Mr. X, sehingga polisi melakukan penyelidikan intensif, yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 14 orang. Ini terkait dengan tetangga di sekitar TKP ini ada 5 orang. Kemudian teman-teman korban ada 4 orang. Kemudian setelah diketahui identitas korban, kami memeriksa 5 orang saksi dari keluarga korban untuk mengetahui kebiasaan dari korban. Selanjutnya barang bukti yang disita dari perkara ini adalah kita temukan di TKP, kita amankan dari petugas Inafis, yaitu ada sebuah jaket hoodie terbuat dari kain warna hitam bertuliskan Brother War, kemudian kaos lengan pendek dari kain warna abu-abu bertuliskan Burung Skinny Jeans, kemudian sebuah sarung kain motif kotak bergaris kombinasi warna hijau, coklat, kuning, dan putih. Kemudian adalah sebuah bra warna merah muda. Kemudian kita amankan juga dari saksi Mistani, yaitu 1 unit sepeda motor bertolak ini Jupiter Jet seperti yang tampak di depan. Kemudian dari tersangka ZA, yaitu 1 unit sepeda pink warna hitam yang ada di depan. Kemudian 1 buah jaket dan pakaian pelaku. Kemudian disita dari tersangka P adalah sebuah unit sepeda motor Honda Mio, kemudian HP dan tas, kemudian HP korban, kemudian barang-barang milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah kami lakukan, kami menetapkan 2 orang tersangka dalam kejadian penemuan mayat di Grati, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama adalah saudara ZA, ini adalah selaku pemilik rumah, umur 30 tahun, alamat di Dusun Kambingan Timur, Desa Kabingan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP, kemudian 354 ayat 2 KUHP dan 285 KUHP. Kemudian yang kedua adalah tersangka P, ini adalah laki-laki umur 30 tahun, masih teman korban yang ada saya ulangi adalah masih tetangga dari tersangka 1 yang juga teman dekat dari korban. Kita kenakan pasal 221 ayat 1 ke 2E KUHP. Kemudian kronologi kejadian kami jelaskan bahwa pada hari Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Kabingan
ini adalah milik tersangka ZA. Telah ditemukan jenazah yang kami identifikasi adalah seorang perempuan dengan kondisi telanjang. Jenazah pada awalnya adalah Mr. E yang kemudian dapat kita kenali karena kita telah menyebar ciri-ciri fisik maupun pakaian yang kami temukan, yang akhirnya diketahui adalah korban inisial S. Ini alamat di Kelurahan Turut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kemudian kronologis mengapa jenazah itu sampai di situ, yaitu karena pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 sekira pukul 22.30 WIB korban dijemput oleh tersangka P dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, kemudian menuju ke sebuah lapangan atau pemandian di Desa Kambingan, Kecamatan Berati, Kabupaten Pasuruan. Ya, di situ mereka berdua sempat minum minuman keras jenis arak dan juga sempat berhubungan badan. Kemudian karena kunci kotak hilang, tersangka P menghubungi tersangka ZA dengan maksud meminta tolong agar dibawakan kunci kotak, sehingga sekira pukul 02.30 ya, tersangka ZA datang ke lokasi dari korban S dan tersangka P. Selanjutnya mereka sempat mengobrol, kemudian karena sepeda Mio bannya kempos sehingga tersangka P tidak bisa mengantar korban S untuk pulang ke Purworejo, sehingga tersangka ZA mempunyai ide agar korban S menginap di rumahnya yang terletak di Desa Kambingan. Selanjutnya tersangka ZA pulang terlebih dahulu ke rumah, kemudian sesaatnya disusul oleh tersangka P dan korban S yang datang juga ke rumah saudara ZA. Di situ ZA diantar, kemudian masuk ke dalam kamar dan tidur. Selanjutnya tersangka P adalah pulang ke rumah, sedangkan tersangka ZA ada di ruang tamu rumah. Selanjutnya sekira 04.00 WIB tersangka ZA masuk ke dalam kamar dari korban S. Disitulah timbul niat dari tersangka ZA untuk melakukan persetubuhan atau pemerkosaan terhadap korban, sehingga tersangka ZA melepas pakaian dari korban. Ya. Setelah dilepas, tersangka ZA sempat berhubungan kurang lebih 3 menit dan korban sadar. Ya. Korban sadar dan terbangun, kemudian berteriak dan tidak mau. Karena tersangka ZA ini panik dan takut diketahui oleh tetangga sekitar, sehingga tersangka ZA membekap korban dengan menggunakan bantal, kemudian melakukan mencekik korban dengan tangannya sampai kurang lebih 10 menit. Akibat cekikan dan bekapan bantal tersebut, korban terdiam dan lemas, sehingga tersangka ZA keluar dari kamar, kemudian berdiam di ruang tamu sampai tertidur. Keesokan paginya, ini mungkin di hari Minggu sekitar 08.00, tersangka ZA terbangun dan kemudian melihat korban yang tadi malam tersebut dalam keadaan kaku, sehingga tersangka ZA ketakutan dan panik, sehingga langsung meminjam sepeda dari Pak Leknya, yaitu sepeda motor Jupiter ini yang protolan, keluar rumah untuk melarikan diri. Karena kondisi sepedanya seperti itu, kemudian yang bersangkutan ke kakek korban yang ada di daerah Lekok dengan berganti sepeda Honda Beat warna hitam dan mengambil uang dari kakek korban senilai 1 juta. Sepeda dan uang tersebut digunakan untuk melarikan diri, yang sempat ke daerah Probolinggo menginap di sana, kemudian ke Puspo, ke Kejaya, kemudian keliling sampai di Lawang. Untuk di Lawang ini bekal sudah habis.
habis, kemudian hanya ada HP, sehingga HP yang ditukarkan bensin untuk sepeda bin, kemudian dia berjalan keliling kembali, kemudian dia berdiam diri di makam Mbah Paku Jati yang ada di Pinongan, Kabupaten Pasuruan. Ya, itu kronologisnya. Kemudian berdasarkan hasil otopsi yang telah kita lakukan di tanggal 10 Juni 2025, setelah korban dikenali oleh keluarga berdasarkan ciri-ciri fisik dan pakaian yang ada, untuk otopsi juga didampingi oleh keluarga korban di Rumah Sakit Bayangkara Porong. Kemudian hasil sementara dari otopsi tersebut, yang pertama pada saat itu adalah terdapat perubahan warna kulit menjadi kehitaman, pembuluh darah berwarna kehijauan dan pembakaran pada seluruh tubuh. Karena melihat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tanggal 8, kemudian kita temukan di tanggal 10, sehingga kondisi sudah lebam dan menimbulkan bau. Kemudian terdapat kebiruan pada selaput lendir bibir atas, bawah, dan ujung jari keempat anggota gerak, memar pada dahi kanan, pipi kiri, dagu kiri, selaput lendir bibir bawah, dan leher kiri. Kemudian resapan darah pada kulit kepala dahi kanan dan atap tulang telinga tengah dan kiri. Dapat disimpulkan bahwa sebab kematian mayat tersebut yaitu terdapat kekerasan benda tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Kemudian kronologi lengkap tadi sudah kita jelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni itu di hari Jumat sekira jam 09.00 kita berhasil mengamankan tersangka ZA di makam Mbah Paku Jati yang terletak di Desa Bandaran, Kecamatan Pinongan, Kabupaten Pasuruan. Ini ketika tidur-tiduran. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira 04.30 tersangka P, karena tahu kita cari, sudah kita curigai sejak kita melakukan penyelidikan di awal di tanggal 10, karena sejak jenazah tersebut ditemukan tersangka P yang tiba-tiba ada, dan ketika kita cari dia menghilang, dan sempat kita lacak mereka adalah berada di Lamongan, kemudian berada di Bali, terus kita pantau sehingga tersangka B merasa takut dan tertekan, yang akhirnya kembali dan pulang ke Pasuruan, ya. Kemudian kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan secara intensif dari kemarin sampai tadi malam, kita tetapkan tersangka juga. Kemudian terkait dengan motif, yang pertama adalah motif tersangka ZA untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu karena pada saat tersangka menyetubuhi korban, saat itu korban sadar dan berontak serta menjerit karena takut ketahuan tetangga, akhirnya melakukan pembekapan terhadap korban dengan bantal dan mencekiknya sekitar 10 menit tersebut. Kemudian untuk tersangka P, ini adalah motifnya adalah karena panik dan ketakutan, sehingga tersangka menyembunyikan tas yang berisi HP dan barang-barang korban di sebuah jalan perbatasan ini di bawah pohon pisang dalam keadaan dipendam. Di situ kemudian melarikan diri, sehingga saat itu polisi kesulitan untuk mengidentifikasi korban karena barang-barangnya juga hilang. Kemudian terkait dengan sangkaan pasal terkait dengan tersangka ZA, ini kita kenakan 3 pasal sekaligus. Yang pertama adalah pasal 338, yaitu terkait dengan pembunuhan terhadap korban dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian pasal 354 ayat 2 ini adalah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman selama-lamanya 10 tahun. Dan kemudian adalah pasal 285 KUHP, yaitu dengan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh atau karena memperkosa dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selanjutnya untuk tersangka B kita kenakan pasal 221 ayat 1 ke 2E KUHP, yaitu barang siapa yang sudah terjadi kejahatan menghilangkan, menyembunyikan benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau kepolisian. Segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Tersangka B ini tidak kita lakukan penahanan sehingga karena ancaman hukumannya adalah 9 bulan tidak dapat kita melakukan upaya penahanan. Nanti akan kita perintahkan untuk wajib lapor setiap Senin dan Kamis selama perkara ini berlangsung. Mungkin itu rekan-rekan media kronologis dari ungkap kasus terhadap korban yang awalnya adalah Mr. X di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kami Satreskrim Polres Pasuruan Kota dan Polsek Grati mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, mungkin media yang telah memberitakan dan memberikan informasi kepada kami sehingga kami dapat mengungkap kasus tersebut. Tidak ada untuk pengembangan karena mereka ini keterangannya sudah selaras dengan keterangan para saksi-saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan. Siap. Untuk luka tidak ada. Kemarin sempat muncul di media luka bacok dan sebagainya. Itu ya memang nggak ada. Ya kan? Rekan-rekan mungkin sudah tahu fotonya tidak ada luka benda itu. Hanya memang di daerah luka kemudian ada di leher. Itu juga dikuatkan berdasarkan hasil otopsi dari korban. Saat itu ketika kambingan di lapangan, mereka korban sudah disetujui oleh tersangka B karena mereka sudah berhubungan lama kurang lebih selama 8 tahun. Jadi mereka memang sering melakukan dan sering bertemu. Ya, sedangkan dengan tersangka ZA ini belum pernah. Ya, sehingga ketika dilakukan persetubuhan di dalam kamar ZA, korban ini berontak. Ya, karena tidak mau sehingga akhirnya terjadi hal tersebut. Keduanya ini sudah beristri atau? Tersangka ZA ini sudah berdasarkan hasil keterangan, kemudian tersangka P ini belum. Ya, itu bisa foto. Yuk. Ini adalah chat. Ini chat adalah janjian antara tersangka B dengan korban S yang akhirnya dijemput di Kelurahan Purut di depan gamnya ya. Tadi